Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke-19 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajlis setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita akan juga melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Antara dua waktu ini kita manfaatkan untuk membaca dan mempelajari, menapaktilasi perjuangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah beliau, perjalanan hidup seorang hamba yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak wangi kisah sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir, malam Sabtu yang lalu, kita sudah membahas tentang momen agung perjumpaan, pertemuan akbar para sahabat yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ibadah haji. Haji pertama yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun juga sekaligus haji yang terakhir, ya. Dan lebih dikenal dengan haji wada. Walaupun dia juga adalah haji pertama, tapi dia adalah haji yang juga terakhir diikuti atau dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas momen agung ini dalam dua pertemuan, dan kita sudah mengisyaratkan beberapa pelajaran-pelajaran penting dari haji wada, dan khususnya tata cara ibadah haji yang disebutkan dalam buku ini. Setelah pembahasan haji wada, maka penulis buku ini, Syekh Yahya, membahas dua masalah sebagai penutup. Ya, jadi tersisa pada kita dua topik penting dalam buku ini, yaitu tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja kisah atau momen yang paling menyedihkan bagi para sahabat dan bagi umatnya, kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti tema yang terakhir atau topik yang terakhir yang dibahas dalam buku ini adalah beberapa pelajaran tarbiyah dan ta'lim dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah pembahasan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh akan menyimpulkan beberapa pelajaran dari ta'lim dan tarbiyah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Judul topik terakhirnya adalah At-Tarbiyatu wat Ta'lim. Malam ini pembahasan kita adalah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana biasanya, penulis buku ini tidak akan memaparkan secara panjang lebar, tidak menyebutkan secara keseluruhan riwayat-riwayat yang membahas masalah ini. Beliau hanya menyebutkan hal-hal yang beliau anggap paling penting terkait dengan topik yang beliau bahas, termasuk dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering membaca dan mendengarkan beberapa hal-hal
yang terkait dengan wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam buku beliau ini, karena memang bukunya tidak tebal, tidak panjang ya pembahasannya, maka beliau mengambil cuplikan-cuplikan yang dianggap paling penting yang perlu untuk kita ketahui dan sekaligus mengambil pelajaran darinya. Baiklah, kita baca wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidina was-sami'ina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. قال حفظه الله تعالى: نفحة عبير من سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. قال: وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بدأ به مرض الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. وأوصى صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخيرة من حياته بأمور منها الصلاة والرفق بالمملوك. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. ومنها إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومنها إجازة الوفود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو مما كنت أجيزهم. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Jamaah sekalian, wafat Rasulullah SAW sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah musibah. Bahkan dia adalah musibah yang paling besar yang menimpa umat ini. Karenanya dalam sebagian riwayat Nabi kita SAW mengatakan, jika seseorang di antara kita ditimpa musibah dan mungkin dia
menganggap musibah itu adalah musibah yang terbesar, maka ingatlah akan musibah yang paling besar yang pernah menimpa umat ini, yaitu kepergian dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mengingat musibah yang besar ini, maka akan ringan bagi kita seluruh musibah-musibah lain yang menimpa kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun musibah yang menimpa umat secara keseluruhan. Semua akan kecil di hadapan musibah ini. Wafatnya manusia yang paling mulia, Rasul yang datang dengan cahaya kebenaran dan petunjuk yang menjadikan kita bisa tahu bagaimana bahagia yang hakiki di dunia dan bagaimana keselamatan dan kebahagiaan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan di sini bahwa setelah pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Haji wada sekali lagi terjadi di bulan Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Setelah beliau pulang, maka mulailah kondisi fisik beliau menurun. Dan di sini katakan mulailah beliau sakit bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata bi abi wa ummi, ba-nya di sini bukan ba sebagai qasam, bukan sumpah ya. Tapi maksudnya saya siap menebus demi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun harus menebus dengan bapak dan ibu saya. Ya, ini pernyataan seorang hamba yang tahu betul bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita siap untuk menebus dengan apa saja yang kita cintai demi keselamatan dan kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit mulai di bulan Rabiul Awal. Jadi 3 bulan ya setelah Haji Wada. Haji Wada, lalu bulan Dzulhijjah, lalu datang bulan Muharram, kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal ya. Mulailah beliau sakit yang dikenal dengan maradul maut, sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau. Karena memang kalau kita baca dalam buku-buku sejarah dan dalam riwayat-riwayat yang ada, tidak kita dapatkan penjelasan sakitnya beliau kecuali sakit yang mengantarkan kematian beliau. Makanya tidak berlebihan jika dikatakan beliau adalah orang yang paling sehat. Beliau adalah teladan dalam menjaga kesehatan. Dan tidak salah ketika orang yang mau belajar sehat tahu cara untuk menjaga kesehatan, pola hidup yang paling baik dalam menjaga kesehatan bercermin kepada kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sekedar At-Tibun Nabawi yang ditulis khusus oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam salah satu bagian Zadul Ma'ad beliau, kita akan dapatkan metode kesehatan yang diajarkan sangat luar biasa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan tentang pola hidup sehat dan juga tentang beberapa obat-obat atau beberapa hal yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kita. Beliau tidak diketahui pernah sakit kecuali pada saat beliau akan meninggal dunia. Maradul ladzi tufiya fihi, sakit yang mengantarkan kematiannya, sakit yang mengantarkan kematian beliau. Dan ini pun dalam beberapa riwayat disebutkan beliau ketika sakit ini mengatakan ini adalah asar bekas pengaruh dari racun yang dibubuhkan pada makanan beliau, kambing yang disuguhkan kepada beliau pada saat perang Khaybar oleh Yahud. Dan itu yang terasa pengaruhnya walaupun itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau ketika beliau ingin dibunuh dengan cara diracuni. Allah masih menyelamatkan beliau, namun ada sedikit pengaruh dari racun itu dan terasa pada saat beliau akan meninggal dunia.
ya. Maka dikatakan bahwasanya ini pun karena racun, ya, pengaruh racun yang sempat diberikan kepada beliau saat beliau makan. Namun ala kulli hal, tentu saja ini adalah asbab. Bagaimanapun beliau adalah seorang hamba yang kata Allah, innaka mayyit, kamu pasti akan mati. Ya, Nabi Muhammad SAW pasti akan mati. Dan setiap kita punya cara-cara dan hal-hal yang mengantarkan kepada kita terhadap kematian. Ada yang meninggal dunia di antara kita tanpa sakit sekalipun, dan ada yang menderita sakit berlama-lama, dan ada yang beberapa waktu saja meninggal, sakit lalu akhirnya meninggal, sebagaimana yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena praktis kalau kita mau lihat kematian beliau itu yang didahului dengan sakit, beliau alami kurang lebih hanya 4 hari saja. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin adalah kematiannya, ya, wafat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini bahwa beliau mulai menderita sakit di bulan Rabiul Awal. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dan sakitnya keras, ya. Beliau mengalami sakit yang keras, demam yang sangat demam, panas yang sangat panas, ya, karena beliau menyebutkan ketika diziarahi oleh sebagian sahabat, dan sahabat memegang saja selimutnya Rasulullah, sangat panas wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, begitulah kami para nabi diuji dengan ujian yang berkali-kali diuji kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka panas beliau, panas yang sangat, demamnya demam yang sangat tinggi, lebih daripada apa yang kita rasakan. Beliau pada saat sakit, beliau mulai memberikan beberapa pesan-pesan. Sebenarnya telah ada sinyal-sinyalnya, ya. Sejak Haji Wada, ketika beliau mengatakan la'alli la'alqakum ba'da ami hadza, boleh jadi saya tidak akan menemui kalian lagi setelah tahun ini, ya. Itu sudah ada tanda-tanda bahwasanya beliau sudah akan meninggalkan umatnya. Pada saat beliau sakit, beliau tidak bisa lagi memimpin salat berjamaah yang selama ini beliau lakoni, ya. Beliau selalu saja memimpin salat jamaah, entah dalam keadaan hadar, dalam keadaan domisili di Madinah tidak keluar, ataupun dalam keadaan safar, ketika beliau musafir bersama para sahabatnya dalam haji atau dalam umrah atau dalam jihad. Beliau selalu memimpin salat. Namun pada saat beliau sakit, beliau tidak bisa keluar dari rumahnya yang sangat dekat, ya, yang bisa orang kalau di rumahnya bisa punya akses untuk melihat apa yang terjadi di masjid, sangat dekat antara hujrah Aisyah, rumah Aisyah, dengan masjid beliau. Tapi karena sakit yang begitu berat menimpa beliau, maka beliau tidak bisa langsung memimpin kaum muslimin untuk solat. Beliau mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk memimpin solat jamaah. Dan di sini tidak disebutkan bagaimana dinamika yang terjadi di kalangan sahabat ketika ada perintah semacam ini. Sebenarnya ada sebagian dari sahabat, utamanya Aisyah sendiri, yang agak keberatan kalau yang dijadikan sebagai imam pengganti Rasulullah adalah bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena beliau bilang, alasan beliau kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar itu rajul asif, ya, rajul asif artinya seorang yang mudah tersentuh, mudah menangis, khawatir kalau salat tidak bisa lanjut, ya, membaca, mungkin tiba-tiba beliau baca ayat lalu tersentuh, menangis sehingga tidak bisa melanjutkan bacaannya. Maka bagaimana kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Itu usulan dari Aisyah sendiri, anak dari Abu Bakar Siddiq, istri dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tidak ingin kecuali Abu Bakar, ya. Dan ini sebenarnya isyarat penting bahwa yang paling berhak menggantikan beliau sepeninggal beliau hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebenarnya ya Rasulullah mengatakan ini hanyalah ketika Aisyah masih mencoba meyakinkan Rasulullah. Beliau mengatakan kalian ini seperti wanita-wanita di masa Yusuf alaihissalam yang ingin membuat makar, ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama kita kenapa sampai Aisyah begitu ngotot kelihatannya agar yang memimpin bukan bapak beliau. Sebenarnya beliau tidak ingin orang kecewa dengan bapaknya. Di satu sisi ini sebenarnya penghargaan yang luar biasa, bapaknya ditunjuk menjadi seorang imam pengganti Nabi SAW. Tapi beliau yakin tidak ada orang yang dicintai sebagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Dan biasanya kalau orang yang kita tunggu-tunggu tidak jadi, lalu batal, lalu digantikan orang lain, kadang orang kecewa, ya. Orang akan bilang, kenapa bukan Rasulullah, ya. Beliau tidak ingin bapaknya diperlakukan seperti itu. Maka agar tidak terjadi yang semacam itu, sekalian jangan bapaknya, ya, sekalian jangan bapaknya. Tapi Nabi kita tidak mau kecuali Abu Bakar saja, ya. Dan akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memimpin salat. Kemudian di antara hal yang juga disebutkan di sini adalah beliau di hari-hari terakhirnya, jadi boleh dikata 4 hari, ya, 4 hari mulai Kamis. Beliau mewasiatkan beberapa wasiat-wasiat yang difahami oleh ulama kita. Inilah wasiat-wasiat yang terpenting, karena wasiat-wasiat yang paling penting itu akan diungkapkan oleh orang yang akan meninggalkan umatnya. Makanya dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah satu subuh bernasihat dengan nasihat yang sangat berkesan, para sahabat mengatakan ka'annaha mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini nasihat orang yang mau meninggalkan kita, membuat hati kita bergetar dan mata kita menangis, seakan-akan Rasulullah mau meninggalkan kita. Padahal belum waktu itu belum, ya. Tapi karena begitu berkesannya dan terasa wasiat sangat penting, maka itu semacam indikasi bahwasanya beliau sudah akan meninggalkan kita. Artinya orang yang mau meninggal itu akan memberikan pesan-pesan yang paling penting kepada umatnya. Maka ketika beliau berwasiat dengan wasiat-wasiat ini, menunjukkan ini masalah-masalah yang sangat penting yang seharusnya dijalankan. Jika sebagiannya belum diterapkan, apa itu? Di antara wasiatnya adalah masalah salat. Ini urusan yang paling penting, ya. Sehingga walaupun ini adalah ibadah harian yang para sahabat waktu itu adalah orang-orang yang selalu melaksanakan salat jamaah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada di antara kami yang tidak melaksanakan salat jamaah kecuali orang yang nyata-nyata kemunafikannya. Bahkan ada orang yang sakit sampai dipapah untuk bisa didudukkan di shaf atau ditempatkan di shaf karena begitu semangatnya mereka melaksanakan salat jamaah. Tapi karena pentingnya masalah salat, sampai menjelang kematiannya pun beliau masih ulang-ulangi masalah salat, ya. Beliau as-shalah, ya, masalah salat. Dan juga masalah bersikap lembut kepada budak-budak, kepada kaum-kaum lemah. Ya, ini kadang juga diabaikan, ya. Padahal ya kadang pemimpin besar kadang tidak punya waktu atau luput dari pengetahuannya, luput dari perhatiannya masalah-masalah masyarakat-masyarakat yang lemah, kaum jelata, ya. Tapi ternyata hal itu tidak terjadi pada pemimpin agung seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan. Ummu Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada sakit yang beliau wafat di situ. Selalu gitu ya bahasanya, sakit yang beliau wafat di situ, karena sekali lagi beliau sakitnya adalah sakit yang mengantarkan kematiannya. As-shalah, salat, ditekankan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan
budak-budak yang kalian miliki, budak-budak yang kalian miliki. Beliau terus mengulang-ulanginya, ya beliau ulang-ulangi ucapan tersebut ya dengan lisan beliau. Beliau takkid ya dan menyampaikan banyak kali ya sampai dikatakan ma yafidhu biha lisanuh. Kemudian di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah mengeluarkan kaum Yahudi dan kaum Nasrani dari Jaziratul Arab. Dan itu belum terjadi pada waktu itu. Ya, pada waktu itu masih tersisa kaum Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab. Dan antum tahu di awal-awal kehidupan, di awal-awal pindahnya Rasulullah ke Madinah, bahkan dibuatkan piagam Madinah, kesiapan untuk hidup rukun dengan mereka. Ya, selama mereka membayar jizyah dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya. Tapi ternyata ada satu amanah penting menjelang kematian beliau, yaitu bumi Arab, Jazirah Arab harus dibersihkan dari agama-agama yang lain. Jazirah Arab harus steril, bersih dari selain orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memesankan untuk keluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab. Dan beliau juga berpesan untuk memberikan ijazatul wafud. Ijazatul wafud artinya hadiah, bingkisan kepada para utusan-utusan. Karena waktu itu banyak delegasi-delegasi yang datang ke Madinah mau belajar tentang Islam, mau bertanya-tanya, dan juga mungkin untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan atau untuk menyatakan keislaman mereka atau untuk membayar upeti jizyah mereka dan hal-hal yang lainnya. Utusan-utusan yang terhormat semacam itu dipesankan oleh Nabi untuk diberikan bingkisan hadiah. Ini sunnah ini ya. Makanya biasa ada cenderamata, dan itu suatu hal yang memang diajarkan oleh syariat kita kepada utusan-utusan delegasi, memberikan cenderamata, bingkisan, oleh-oleh untuk dibawa pulang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la in ishtu insyaallah, seandainya saya masih hidup. Ini beliau katakan menjelang kematiannya. Seandainya saya masih hidup, insyaallah la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab. Saya akan keluarkan dari jazirah Arab ini Yahudi dan Nasrani. Dan ini belum terjadi pada masa beliau, masih banyak ya, masih ada. Tapi beliau sudah berkomitmen kalau masih dipanjangkan umurnya. Dan ini tidak terjadi di masa beliau. Karena selain ternyata beberapa hari selain beliau akhirnya wafat. Tapi ini karena sudah diazamkan oleh beliau, sudah disabdakan, maka dia menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Sama dengan ibadah apa yang beliau niatkan tapi tidak kesampaian dan akhirnya menjadi sunnah, puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Beliau mengatakan, in ishtu ila qabil la asmana tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa Tasu'a. Tapi beliau tidak sempat lagi puasa Tasu'a. Beliau sudah wafat tahun depannya. Tapi ulama kita mengatakan ini tetap sunnah karena beliau sudah azamkan. Maka ini adalah wasiat yang jika beliau belum tatbiq, beliau belum sempat untuk menerapkannya, menjalankannya, maka ini menjadi amanah, menjadi utang bagi umat ini untuk dilaksanakan, ditunaikan. Jadi beliau mengatakan, jika saja saya masih hidup di tahun depan, jika saya masih hidup, saya akan insya Allah saya akan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab. Hatta la yabqa fiha illa muslim, agar nanti Jazirah Arab ini steril, bersih, tidak ada lagi kesyirikan di dalamnya, hanya yang ada adalah kaum muslimin. Dan ini nanti dijalankan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan puncaknya nanti pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan juga dilanjutkan oleh Utsman dan dan para pemimpin-pemimpin setelahnya. Walaupun hari ini kembali lagi, ya. Namun pernah terjadi hal ini dijalankan oleh para khulafa sepeninggal beliau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau meninggal dunia,
beliau mengatakan akhrijul musyrikina min jaziratil Arab, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab, wa ajizu al-wufuda binahwi mimma kuntu ujizuhum, dan berikan hadiah, berikan bingkisan kepada para delegasi-delegasi, utusan-utusan sebagaimana yang pernah aku berikan kepada mereka. Artinya lanjutkan kebiasaan baik ini. Ya, beliau sudah menyontohkan sunnah, berikan cenderamata, berikan hadiah, bingkisan kepada para utusan-utusan, maka ini wasiat tetap dijalankan. Ya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengatakan, di antara hal yang paling terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian beliau adalah akhriju yahuda ahli Hijaz. Ya, antum lihat di sini beberapa riwayat-riwayat ya. Jadi ada dari Abdullah bin Abbas, dari ada Abu Ubaidah yang menunjukkan bahwa ini riwayat-riwayat yang banyak penegasan akan wasiat ini. Keluarkanlah orang Yahudi dari Hijaz, akhriju yahud ahli Hijaz. Jadi orang Yahudi yang masih bercokol ya di sekitar Hijaz, Makkah dan sekitarnya dikeluarkan. Wahli Najran, ya, karena Najran waktu itu Nasara, ya, Nasara. Dan mereka waktu itu masih ada di antara mereka yang membayar jizyah. Dan akhirnya dengan sikap gini akhirnya mereka masuk Islam, ya. Makanya kenapa kalau dulu dia menjadi negeri-negeri yang dikatakan ada dari kaum Nasranya, kaum Yahudinya, di masa-masa para khulafa, akhirnya sampai sekarang kita saksikan bahwasanya orang-orang yang ada di Saudi adalah kisaran sekitar itu adalah kaum muslimin semuanya. Padahal dulu adalah negeri-negeri yang merupakan tempat-tempat yang didiami oleh banyak dari luar kaum Islam. Min jaziratil wa'lamu anna syiraran nasi, ya, beliau katakan, ketahuilah bahwa di antara manusia-manusia makhluk yang paling buruk adalah yang ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Dan ini dilakukan oleh kaum Yahudi, ya. Maka beliau tidak inginkan hal itu diwarisi oleh kaum muslimin, ditasyabuhi, ya, diikuti oleh kaum muslimin. Karena beliau mewanti-wanti akan hal ini. Ya. ومنها التحذير من اتباع سنن اليهود والنصارى فأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرئ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدوا عني كل خوخة في هذا المسجد
غير خوخة أبي بكر ثم اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وانتقل إلى جوار ربه تعالى في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. Kemudian ya, bagian terakhir dari pembahasan ini disebutkan bahwa beliau mentahzir, yang memperingatkan tentang bahaya mengikuti kebiasaan-kebiasaan sanan dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi maradil ladzi lam yakum minhu. Ya, ini bahasa-bahasanya selalu gitu ya. Fi maradil ladzi tufiya fihi, di sakit yang beliau wafat di situ, atau sakit yang beliau tidak bangun lagi darinya. Ya, menunjukkan bahwasanya memang ini sakit yang mengantarkan kematian beliau. Rasulullah dalam keadaan sakit mengatakan, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka masjid. Dan ini beliau wanti-wanti dan mengulang-ulangi karena beliau sadar sebentar lagi beliau akan wafat. Dan ini yang beliau khawatirkan. Sebagai nabi yang paling mulia, nabi yang paling dihormati, nabi yang paling dicintai, sangat mungkin jika umatnya melakukan yang semacam ini, apalagi jika mereka mau ikut-ikutan dan dianggap mungkin, ya kan biasa ada orang-orang yang punya syubhat bahwasanya kalau saja nabi-nabi yang terdahulu diperlakukan seperti itu, apalagi nabi kita yang lebih afdal. Ya, karena itu beliau wanti-wanti sejak awal. Dan ini sebagaimana kata ulama kita, kenapa ada beberapa riwayat yang mengatakan seseorang kadang disiksa disebabkan tangisan atau ratapan dari keluarganya. Apa salahnya dia? Apa salahnya dia? Bukan dia yang melakukan meratap, tapi dia juga ikut tersiksa dengan ratapan dari keluarga yang ditinggalkannya. Kata ulama kita bahwa itu bisa terjadi bagi orang-orang yang tahu bahwa mungkin saja keluarganya kalau ditinggalkan akan meratap, tapi dia tidak ingatkan sejak awal, dia tidak wanti-wanti sejak awal. Padahal dia tahu mungkin kebiasaan-kebiasaan sebagian masyarakatnya atau kebiasaan keluarganya, kalau ada yang meninggal diratapi, ada yang meninggal dilakukan ritual-ritual tertentu, maka seseorang kuburan beliau itu ditampakkan, ya, dan dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid tempat untuk diibadahi. Makanya ya, walaupun keadaan sekarang ini tidak juga ideal, tapi kuburan beliau yang tidak tampak, kuburan beliau yang tidak bisa ada akses untuk langsung kita berada di depannya, bertabarruk di depannya, ini kan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, hal-hal yang berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan beliau sehingga hari ini kita hanya bisa lewat saja dan kita tidak saksikan kuburan tersebut, kita hanya bisa lewat dan mengucapkan salam kepada beliau. Ini di antara hikmahnya Allah mau menjaga sebagaimana beliau telah. Dan dari hadis Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Nabi sebelum meninggal dunia bi khams, ya, 5 hari, ya, mulai hari Kamis, ya. Jadi kalau dihitung sampai Senin memang 5 hari, ya. Dan beliau mengatakan, saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menjadikan di antara kalian sebagai khalil. Artinya tidak ada di antara sahabat beliau yang beliau angkat sebagai khalil, yang ada
sebagian sahabatnya, uhibbuka fillah. Beliau sudah mengatakan kepada Muad bin Jabal, beliau telah mengatakan kepada Abu Dzar, kepada Abdurrahman bin Samurah dan beberapa sahabat-sahabatnya. Tapi untuk menjadi khalil itu tidak ada, karena khalil itu tingkatannya lebih daripada habib, dan beliau tidak boleh mengangkat seorang manusia menjadi khalil, karena beliau adalah khalil Allah, kekasih Allah. Adapun sebagian sahabat yang mengatakan seperti Abu Dzar, Abu Darda dan Abu Hurairah yang mengatakan ausani khalili, kekasihku berkata kepadaku, mewasiatkan kepadaku. Kata ulama kita, itu klaim dari sahabat atau sahabat yang mengangkat nabinya menjadi khalil, yang tidak boleh Rasulullah mengangkat salah seorang di antara sahabatnya sebagai khalilnya, karena beliau adalah kekasih Allah, khalilullah. Di sini beliau mengatakan Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya, sebagaimana mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Cuma ada dua nabi yang diangkat sebagai khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, seandainya boleh dan mau dan boleh saya mengangkat seseorang di antara umatku khalil, cuma satu saja, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Ini lagi-lagi isyarat penting kedudukan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Lalu beliau mengatakan, beliau lagi ingatkan tentang masalah kuburan. Sesungguhnya orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka, seperti yang terjadi pada Nabi Nuh, ya. Bukan cuma nabi-nabi, orang-orang soleh, ya, sebagaimana yang terjadi sebagian, ya, wali yang dianggap sebagai wali akhirnya dijadikan kuburannya bagaikan masjid, atau digabungkan antara masjid dan kuburan, ya, dan dianggap ini memiliki satu keutamaan khusus, ya, padahal dia bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kata Rasulullah, ala fala tattakhidu al-qubura masajid, jangan kalian jadikan kuburan masjid. Makanya ulama kita membedakan, kalau ada kuburan yang duluan lalu masjid, itu yang berbahaya, dan kadang masih memungkinkan kita sholat di masjid yang nanti kuburan datang setelahnya. Artinya masjid duluan baru datang kuburan, dan itu pun bukan, tentunya bukan dalam masjid tapi di luar, ya. Kalau tidak ada lagi tempat yang lain, maka caranya adalah hindari langsung menghadap kuburan, tapi sholat di tempat yang aman dari menghadap kuburan tersebut, jika masjidnya duluan daripada kuburan. Adapun kalau kuburan dulu baru masjid, itu berarti membangun masjid di atas kuburan, ya. Makanya yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ini anhakum an dzalik, saya melarang kalian dari itu. Lalu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi maradil ladzi mata fihi, di sakit yang beliau di sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau. Asiban ra'sahu bi khilqah, beliau ikat kepalanya dengan kain karena sakitnya kepalanya, ya. Beliau di samping panas demam yang sangat tinggi, kepalanya juga sangat sakit, sampai-sampai dalam sebagian beliau mengatakan wa ra'sah, ya, beliau sampai sempat mengatakan sakit sekali kepala saya, ya. Maka beliau ikat, ya, untuk meminimalkan, ya, rasa sakit tersebut. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Beliau tidak sanggup lagi untuk berdiri, beliau duduk di atas mimbar mengucapkan hamdalah dan puji-pujian yang pantas kepada Allah. Lalu beliau mengatakan, tidak ada di antara manusia seseorang pun aman. Aman artinya aksaru minnah, ya, yang paling banyak kontribusinya, yang paling banyak jasa-jasanya kepada saya dari umatku, baik dengan jiwanya sendiri maupun dengan hartanya, melebihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini persaksian langsung dari Nabi kita SAW, bahwa sahabat yang paling banyak pengorbanannya, paling banyak kontribusinya, siap memasang dirinya untuk keselamatan Rasulullah, dan siap berkorban dengan semua hartanya untuk perjuangan. Tidak ada sahabat yang paling besar pengorbanan jiwa dan hartanya melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar
ibn Abi Quhafa. Ya, beliau sebutkan ini kunyah anak dari kunyah ya. Abu Bakar Abdullah ya, Abdullah namanya. Abu Bakar itu As-Siddiq, namanya Abdullah. Bin Abi Quhafah ini kunyah dari bapak Abu Bakar, namanya Utsman sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Tapi kalau mau disebutkan kunyahnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Bakar bin Abi Quhafah. Beliau yang paling berjasa. Seandainya Rasulullah mengatakan, seandainya saya mau mengangkat seseorang menjadi khalil, kekasih, maka saya hanya mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi khulatul Islam afdal ya. Jadi sekedar kecintaan kekasih dalam Islam itu lebih afdal. Dan beliau mengatakan, tutuplah semua. Ini waktu itu Masjid Nabawi ada sahabat-sahabat yang tinggal di rumah-rumahnya, ada akses yang memungkinkan mereka langsung masuk ke Masjid Rasulullah antara rumahnya dan pintu-pintu. Lalu kata Rasulullah, pesan beliau menjelang kematiannya, tutup semua pintu-pintu itu. Khawkha itu artinya pintu-pintu yang memungkinkan seorang sahabat dari rumahnya langsung masuk ke Masjid Nabawi. Tutup semuanya pintu-pintu tersebut yang merupakan akses dari rumah mereka. Abi Bakrin, kecuali pintunya Abu Bakar ya. Dan ini juga sinyal ya, ditangkap oleh umat bahwa Rasulullah hanya mengizinkan akses bagi Abu Bakar sekaligus sebagai isyarat bahwa Abu Bakar lah yang berhak menggantikan beliau sebagai seorang khalifah, pemimpin. Kemudian sakit beliau makin berat ya, dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya, karena Aisyah ini paling beruntung radhiyallahu anha, beliau diberikan izin oleh Rasulullah untuk merawat Rasulullah. Sampai-sampai yang selamin Rasulullah bagi adil masa-masa mabit, nginap di rumah istri beliau pada masa sakit ini selama 5 hari sejak Kamis sampai Senin ini tidak pindah-pindah lagi, khusus di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Para istri beliau mendampingi di rumah Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah diberikan rakwah dan ulbah. Rakwah itu semacam teko ya, atau ulbah juga bisa jadi semacam tempat air lah, wadah. Ada air di situ. Apa gunanya? Semacam mengkompres ya beliau untuk mendinginkan demam beliau yang sangat tinggi waktu itu. Beliau kadang memasukkan kedua tangannya di air tersebut lalu membasuh wajah beliau karena panasnya ya, panasnya demam beliau. Dan beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kematian itu ada sakarat-sakaratnya, ada masa-masa beratnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan sendiri, beliau mengatakan, kalau saya setelah ini, kalau saya melihat ada orang yang berat kematiannya, kecil bagi saya, karena saya telah menyaksikan sendiri orang yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia, tidak ada dosanya, seorang Rasulullah pun ada sakaraat mautnya, berat sekali kematiannya. Maka Aisyah mengatakan, ringan bagi saya semua sakaraat-sakaraat maut ya yang dirasakan, yang saya saksikan dari orang-orang selain Rasulullah. Makanya ikhwah sekalian, ketika ada seorang yang soleh, orang yang baik ya, kelihatan berat sekali kematiannya, artinya tantangannya, cobaannya berat, itu tidak menunjukkan bosnya dia mungkin banyak dosa. Boleh jadi itu sebenarnya untuk lebih menggugurkan dosa-dosanya, atau kalau dosanya sudah pada gugur, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat jarinya, mengangkat tangannya dan mengatakan fir rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Apa rafiqil a'la? Artinya beliau sudah rindu untuk bergabung dengan teman-teman terbaik. Siapa teman-teman terbaik? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sebutkan itu ya dalam surat An-Nisa ayat ke-69, teman-teman terbaik di surga. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang telah Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kelompok para nabi, was-siddiqin, kelompok para siddiqin, wasyuhada, kelompok para syuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah teman-teman yang terbaik. Teman terbaik yang di tempat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, di langit. Maka beliau mengatakan fil rafiqil a'la, artinya
beliau sudah rindu untuk digabungkan di situ. Ya, makanya dalam sebagian riwayat tidak disebutkan oleh Syekh, beliau diberikan dua pilihan, apakah masih mau merasakan indahnya dunia ini atau mau segera bertemu dengan Rafiqul A'la. Beliau memilih Rafiqul A'la. Ya, jadi Allah masih sempat memberikan pilihan kepada beliau. Tapi beliau sudah begitu rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk bergabung dengan teman-teman terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga beliau wafat dan akhirnya tangan beliau terjatuh dan tidak lagi beliau angkat. Maka disinilah beliau berpindah dari alam dunia menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini, musibah yang sangat besar ini terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, makanya kita sudah sampaikan sejak awal, tidak ada khilaf dari ulama kita wafat beliau 12 Rabiul Awal. Yang ada khilaf kapan kelahiran beliau, apakah 12 Rabiul Awal atau tanggal-tanggal yang lain. Namun yang disepakati beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Makanya ya sering dikatakan, dikhawatirkan kalau kita selalu memperingati 12 Rabiul Awal, jangan-jangan bukan kehidupannya, bukan kelahiran yang diperingati, tapi justru kematiannya, wafatnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.